Ya, ini PSU Innovation garansinya ajaib ya, 8 tahun. Memang dari dulu dari mungkin 2 tahun lalu ya udah kami jual. Walaupun PSU murah, tapi nggak ada masalah sampai sekarang ya. Dari 100 atau 1000 kalau rusak 1-2 ya mungkin itu wajar ya. Tapi ya ajaib ini PSU-nya. Walaupun harga murah, tapi nggak murahan. Buat teman-teman yang sering nanya ke kami gitu, Bang, kotak-kotaknya bakal dikirim sekalian nggak? Kalau nggak kami kirim, mau kami apain itu kotak-kotak gitu loh. Jadi teman-teman bisa ngelihat toko kami ini udah penuh gitu. Jadi kalau nggak kita kirim, kotak-kotaknya mau disimpan. Apa nggak makin penuh ini barang? Ini baru 1, kalau sehari ada 5, udah berapa kotak-kotaknya yang ada 5 kayak gitu? Halo teman-teman, selamat datang di channel MIJ.com bersama saya Febri. Di video kali ini kebetulan kita dapat orderan rakitan PC yang budgetnya agak minim ya. Jadi ini total budgetnya sekitar 5.415.000 menggunakan Ryzen 5 4500 dan juga VGA-nya Sapphire atau Sapphire RX 550 yang 4 GB. Oke, jadi kebetulan orderan ini masuk dari Ko Jansen ya. Dengan Ko Jansen, kebetulan Ko Jansen domisilinya juga di Medan. Jadi ya PC-nya itu ada di sebelah kiri saya dan juga kotak-kotaknya di sebelah kanan saya. Nanti ini udah kami rakitkan, udah kami rapiin semuanya. Nanti kita testing sama-sama dalam bermain game-game AAA. Jadi kita akan coba bagaimana performa dari Ryzen 5 4500 yang harganya itu sekitar 1.200.000-an gitu dengan VGA RX 550 dari Sapphire dalam bermain game AAA. Nanti akan kita coba dalam beberapa resolusi lah. Ya, resolusi Full HD, 1440p, dan juga kita sisip-sisipkan resolusi 4K. Ya, walaupun kita tahu RX 550 nggak akan mungkin bisa main di resolusi 4K. Oke, jadi terima kasih banyak dengan Ko Jansen. PC-nya ini akan kami testing dulu. Nanti setelah kami testing dan kemungkinan Ko Jansen akan datang ke toko langsung untuk pick up PC-nya atau untuk jemput PC-nya. Jadi spesifikasi lengkapnya menggunakan CPU AMD Ryzen 5 4500 dan juga motherboardnya Asus Prime A520MK dan juga RAM-nya Tim Elite Plus DDR4 16GB 2x8GB yang 3200 MHz dan juga VGA-nya Sapphire atau Sapphire RX 550 dan juga NVMe-nya menggunakan Adata Legend 710 512GB yang PCIe 3 dan juga PSU menggunakan Innovation 400W Bronze. Ya, ini PSU Innovation garansinya ajaib ya, 8 tahun. Memang dari dulu dari mungkin 2 tahun lalu ya udah kami jual. Walaupun PSU murah, tapi nggak ada masalah sampai sekarang ya. Dari 100 atau 1000 kalau rusak 1-2 ya mungkin itu wajar ya. Tapi ya ajaib ini PSU-nya. Walaupun harga murah, tapi nggak murahan. Oke, jadi casingnya menggunakan PC cooler C3B310 yang berwarna hitam ya. Casing ini udah termasuk 4 fan dengan RGB statik. Jadi punya atau warna RGB-nya itu nggak bisa diganti ya, karena dia cuma hidup aja. Dan juga Windows-nya Windows 11 Pro Trial. Ya, ini artinya tanpa lisensi. Oke, teman-teman, jadi bisa terlihat di sebelah kiri saya PC-nya dan juga di sebelah kanan saya kotak-kotaknya. Jadi buat teman-teman yang sering nanya ke kami gitu, Bang, kotak-kotaknya bakal dikirim sekalian nggak? Kalau nggak kami kirim, mau kami apain itu kotak-kotak gitu loh. Jadi teman-teman bisa ngelihat toko kami ini. Tuh, udah penuh gitu. Jadi kalau nggak kita kirim, kotak-kotaknya mau disimpan. Apa nggak makin penuh ini barang? Ini baru 1, kalau sehari ada 5, udah berapa kotak-kotaknya yang ada 5 kayak gitu. Jadi intinya itulah ya teman-teman. Jadi selain itu kotak-kotaknya kalau bisa teman-teman juga simpen. Jadi in case atau misalkan ke depannya ada masalah RMA atau garansi atau kerusakan. Karena kan kita lokasinya di Medan. Jadi misalkan teman-teman juga berada di Medan, kita kan mesti ngirim ke service center atau distributornya. Nah, semua distributor itu kan ada di pusat di Jakarta gitu. Jadi kita mesti ngirim barang dari Medan ke Jakarta. Kalau tanpa kotak-kotak, making-nya itu bingung teman-teman. Oke, jadi semoga dipahami ya. Jadi intinya kotak-kotak kalau bisa jangan dibuang lah, disimpan aja semuanya. Dan juga tetap akan kami berikan ke teman-teman semua, maksudnya ke pembelinya gitu. Oke, jadi nanti setelah ini akan kita coba sama-sama dalam bermain game-game AAA, kemungkinan ya Ghost of Tsushima, Ratchet & Clank, dan juga GTA 5 kalau bisa ya, game sejuta umat. Jadi PC dengan budget 5.415.000. Oke, jadi buat teman-teman yang mau ngerakit PC secara rapi dan profesional, bisa langsung aja datang ke toko kami Jalan Pajang nomor 8B Medan, daerah Tamrin Simpang Sutrisno, atau boleh WhatsApp dulu di 081 1618 1628. Kami siap kirim PC-PC rakitan ke seluruh Indonesia. Dan juga buat teman-teman yang mau ngelihat
portfolio atau rakitan-rakitan kami sebelumnya, bisa kunjungi Instagram kami @mijkump atau @mijkom. Dan juga buat teman-teman yang mau ngelihat paketan PC, bisa kunjungi website kami www.mijkom.id atau cari aja di Tokopedia mijkom. Oke teman-teman, jadi teman-teman nanti bisa ngelihat di layar, nanti akan saya share juga di layar teman-teman. Jadi ini beberapa game yang udah saya siapin ya. Jadi game ini semuanya ada di eksternal kami. Jadi udah kami downloadkan, udah kami install juga di PC-nya. Oke, jadi yang pertama kita coba dulu mungkin game ini ya. Red Dead Redemption 2. Jadi buat teman-teman yang sering nanya, "Bang, RX 550 bisa main RDR 2 nggak?" Nah, ini dia, kita coba dulu ya nanti. Jadi sebenarnya mungkin bisa-bisa aja ya, tapi ada beberapa kompensasinya. Jadi contoh misalkan mungkin kalau pakai VGA yang lebih tinggi, kita settingannya medium atau high atau very high gitu kan. Nah kalau pakai VGA yang agak rendah, kalau bisa ya settingannya diturunin jadi low gitu. Oke teman-teman, jadi ini karena layar kami 4K ya, jadi dia jadi agak kecil, tapi kita ganti dulu ya ininya. Karena resolusinya bisa kelihatan nggak, ini kecil bener nih, cuma 720. Oke, kita ganti dulu jadi 1920 kali 1080. Red Dead Redemption 2. Oke, baru phishing kalau bisa ya dimatiin ya. Buffering biarin aja on. Oke, untuk kualitinya, grafik settingnya ini kita ikutin aja ya, dari grafik setting yang udah ada. Oke, kita jalanin benchmark langsung. Oke teman-teman, Red Dead Redemption 2. Jadi teman-teman bisa ngelihat FPS yang dihasilkan atau yang kita dapetin itu sekitar 28, 29. Itu API-nya menggunakan full cut-nya. Mungkin ada satu lagi dia namanya DirectX 12, tapi kayaknya nggak kita coba lah. Full cut kayaknya lebih efisien kalau di game ini. Soalnya dulu kayaknya pernah saya tes waktu pas di awal perilisan lah, waktu RDR 2 baru keluar. Oke, jadi teman-teman bisa ngelihat PS-nya itu cukup playable ya. Kalau memang bagi kita PC gamer, kalau bisa memang nyampe ke 60 fps gitu. Tapi karena faktor budget juga kan, jadi ya lagi pun RDR 2 lumayan berat gamenya kalau dibanding dengan GTA 5. Oke, di beberapa scene dia naik jadi 34. Tapi ya kita ambil rata-rata lah, mungkin sekitar 30. Ya cukup inilah seperti PS4 gitu atau PS3 ya. Kayaknya itu PS3 dan PS4 itu jalannya cuma di 30 fps atau bahkan lebih rendah dari itu lagi. Oke, jadi teman-teman kalau misalkan kalian agak kurang puas dengan kondisi begini, ya mungkin bisa diturunin lagi settingannya gitu. Tadi ada beberapa kayak tekstur itu kan masih ultra atau very high ya tadi. Mungkin itu bisa diturunin gitu. Oke, kalau FPS 20-an, 30 ya masih lumayan lah. Tapi memang kalau teman-teman udah pernah ngelihat FPS yang ratusan, kalau ngelihat ini pasti nggak enak gitu. Oke, jadi teman-teman bisa ngelihat minimum FPS-nya 20, maksimum FPS-nya itu 37, dan average atau rata-ratanya sekitar 28.
Oke, kita sudahin dulu mungkin untuk ini RDR2 kita coba. Tapi kayaknya nggak usah coba resolusi yang lebih tinggi lagi lah, karena kayaknya nggak nyata nanti, malah makin nggak make sense gitu. Karena udah beda ya, karena kalau di 1440p dia mungkin lebih tinggi lagi, pasti FPS-nya itu ngedrop teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba game yang lain, Ghost of Tsushima. Oke teman-teman, kita coba grafiknya high dulu ya, dan juga resolusi yang digunakan itu 1080p, dan juga VSync kita matiin, off aja dulu. Dan metode upscalingnya AMD FSR. Oke teman-teman, jadi bisa terlihat di game Ghost of Tsushima. Mungkin ini kan pakai preset yang high ya, kualitinya. Oke, kita coba ganti dulu karena itu FPS-nya waduh hancur. Mungkin bisa presetnya jadi low. Atau low dulu lah ya. Oke, di low lumayan sih, dapat 29, 25. Ya, oke lah, seperti konsol jadinya. Kayak PS4 atau PS3 gitu, teman-teman. Oke, lumayan, dapat 26, 27. Oke, teman-teman, selanjutnya game Ratchet & Clank Rift Apart. Oke teman-teman, di Ratchet & Clank kita akan coba dulu dengan resolusi 1080p dan juga pastiin ya teman-teman, fisiknya ini matiin. Lalu frame generation, apa bisa ya pakai ini AMD FSR, coba aja lah ya. Oke, kita apply dulu ya. Dan juga grafik presetnya mungkin jangan high lah, pakai yang low aja. Oke teman-teman, jadi bisa terlihat di in-game FPS yang kita dapetin ya begitulah. Ya karena memang ya begini kemampuannya. Ya memang agak kurang nyaman ya, kalau udah 1920 itu agak terasa berat waktu kita mau nembak-nembak. Oke, kita sudahin dulu untuk Ratchet & Clank Rift Apart. Oke teman-teman, jadi itulah semua mengenai testing game dari PC dengan Ryzen 4500 dan juga RX 550. Jadi sebentar lagi PC-nya mungkin akan dijemput oleh pembelinya atau usernya dengan Ko Jansen ya. Jadi terima kasih banyak Ko Jansen atas orderannya. Buat teman-teman yang mau ngerakit PC secara rapi dan profesional, langsung aja datang ke toko kami Jalan Pajang nomor 8B Medan, daerah Tamrin Simpang Sutrisno, atau boleh WhatsApp dulu di 081 1618 1628. Kami siap kirim PC-PC rakitan ke seluruh Indonesia. Dan juga buat teman-teman yang mau ngelihat portfolio atau rakitan-rakitan kami sebelumnya, bisa kunjungi Instagram kami @mijkwmp. Dan juga buat teman-teman yang mau ngelihat paketan PC, bisa kunjungi website kami www.mijkom.id atau cari aja di Tokopedia MIJkom. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.